Apa? Sebelah kono menang. Kon pisan. Sebelah kon pisan. Let's pray and let's pray, baby. Halo Sobat Unitom. Yes. Jadi hari ini adalah hari yang beda banget. Jadi kita sudah ngobrol-ngobrol. Bukan sudah sih, tapi bakal Akan ngobrol-ngobrol. Betul. Kok saya jadi gimana gitu ya? Saya jadi takut gimana. Ini orang terkenal semua yang bakal kita Iya. Kita tanyain ini. Saya juga, Mas Irul ini gila. Saya tuh Enggak, saya waras. Siapa yang bilang gila? enggak, saya ngomong ini kan Ini, mati. Ini baru mulai loh ini. Baru mulai. Bu, maaf ya, Bu. Baru mulai loh. Ada Rudy ini dia tuh secara personal dia tuh ngefans sama kamu, sama kamu, Pak Irul, sorry. Panggil Mbak aja Mbak juga nggak apa-apa apa-apa sih ya. sebenarnya. Jadi dia sampai ngomong, ini gila itu karena dia memang excited sama kamu. Saya Pengagum berat ya. Iya, Pengagum kangen Mas, apalagi kan di Iya. kondisi pandemi kayak gini kan kangen kalau dia nyanyi di tempat-tempat yang kita suka datang. Nyanyi dikit dong, Bos. Hah? Dikit aja. Ntar di tesnya aja. Iya, nanti atau sekarang? Tes sekarang. Bos. Tes. Ya, Bu. Nanti ya. Sekarang juga enggak apa-apa sih. Udah lunas ya, udah lunas sekarang aja. Udah lunas ini. Untuk manasin. Lagunya Mandarin ya. Lagunya Mas Irul aja. Lagu saya karena lagu ini lagu saya ciptakan tahun 2019 di rumah sakit dan ini judulnya I Believe karena saya percaya saya bisa bangkit lagi dan saya bisa bisa berkarya lagi tanpa itu semua. Judulnya I Believe. Ini Maria Carey Sebentar tuh- Mas, kok ada Irul. bisa berkarya lagi? Emang sempat semaput atau sempat apa gitu loh Mas? Nanti bisa diceritakan Oh, gitu sekarang ya? apa sekarang nanti. Gini, ini teasernya coba nyanyi sedikit. Sedikit ya. Sedikit. I believe you can do anything. I believe you can do anything. Hancurkan semua yang menghalangi. Let's pray and let's pray, baby. Mantap. I believe. I Padahal believe, disuruhnya ya. cuma sedikit padahal ya. Itu refnya segitu. baru- Oh iya. Sorry. Manggilnya apa tadi? Hah? Manggilnya apa tadi? By the way, Teman kuliah dulu. teman kuliah. Sama-sama di Unitomo. Iya, teman kuliah, teman nongkrong. main, Temen kuliah tapi temen lulus apa enggak? Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Saya lulusnya duluan. Kok aku baru nyadar ya kalau misalnya Mas Irul itu biasanya sering tak kasih surat cinta. Buat request toh. Di mana? Di Salah satu. Yang 10 tahun itu loh, 10 tahun. Iya. Dulu kamu paling sering Jabro ini dengerin dia lagu apa yang Welcome to the Jungle dong. Oh, jangan lah kalau Dia keren banget. Iya. Enggak. nyanyi. Enggak suruh nyanyi. By the way, kita ngobrol dari tadi belum kenalan. ini saking akrabnya kita sih sama kampus ini sama orang-orang yang di dalamnya gitu. Belum opening lagi ya, Bu? Iya, belum opening ya. Belum opening. Sudah Ya, asik. kita opening. Ya. Oke, silakan. Jadi Sobat Unitomo ini kita kenalin dulu. Ini kita punya banyak narasumber yang luar biasa. Jadi di sebelah kiri saya ini ada sebentar. Kok saya manggilnya Jabro. Iyalah, nama asli kan Bro Jabro. ya. Bro Jabro sebagai digital content creator. Ya. Pikirnya apa? Digital. 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 Di maklum lah, dia kan grogi deket aku. Digital content creator. Kemudian ada Ibu yang terhormat Ibu Rektor Universitas Dr. Sutomo. Ibu siapa namanya? Coba biar enggak saya. Kafal. Good. Bro, kamu tuh bantu namu, Bro. Diundang kamu sama dibayar, Bro. Ibu Siti Marwia. Ibu Siti Marwia. SHMH. Itu. SHMH ya, Bu ya. Master. Kok master? MH itu apa, Bu? Magister hukum. Magister. Magister hukum. Ayo sing kenal lo senior. Enggak kita Pak. Sing sepuh-sepuh sing kenal lo itu lo junior lo itu. Yang tua banyak salahnya, yang muda nggak raya ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu ini rektor baru di Unitomo ini, Bu. Iya. Baru jadi rektor. Iya.
Kok aku lihatnya ibu ini rektor baru. Lah iya kok rektor baru. Baru banget. Ini katanya belum Iya maksudnya boleh tahu nggak Ibu Siti ini sudah berapa lama menjabat sebagai rektor? Gitu dong. Ibu ini rektor baru. diajari sama Ditukar. Enggak. Coba ibu mau ngobrol lagi sama ibu atau nanti? Nanti kenalin dulu yang sebelahnya nih. Walaupun Yang sudah sebelah banyak yang sini. tahu. enggak juga. Mas Irul. Mas Irul. Irul, nama lengkapnya sih sebenarnya siapa sih? Irul Maulana. Nama lengkap saya panjang sebenarnya. Muhammad Maulana Amrullah. Oh. Esos MSI. Oh. Tapi belum sih dulu MSI-nya. Cuman ditawarin di sini saya nggak mau. Ini ya, kayak VGA ya? MSI. Nama saya Muhammad Maulana Amrullah, tapi memang dari kecil saya dipanggil Irul. Lulus tahun 2006. Oh iya, bro Japro lulus tahun berapa? 2020. Baru lulusan. Iya. Lulusan yang bikin heboh ini Heboh. ketika wisuda pandemi. Kita tidak boleh menyelenggarakan event yang ini luar biasa. Semua televisi tayangkan ya. Iya, sebenarnya itu kita Spontanitas spontanitas, tapi sebelumnya kan kita udah punya konsep ya Bu ya, yang saya mau pakai kebaya atau apa, tapi sempat ketunda itu kan. Sebelumnya itu mau bikin konsep gitu, tapi Waktu itu rencananya Iya, sudah sebelum masa pandemi. betul, pas harusnya kan aku sudah bulan Maret. Itu. Nanti aja kita bahas lebih Kita dalam. bahas lebih dalam ya. Nah, sekarang kita ke Ibu dulu. Iya. Bu, ini Ibu sekarang jadi nakodanya universitas ini. Iya. Terus ngelihat result-resultnya ini output-outputnya kayak begini ini Bu. Iya. Ibu merasa kampus ini jadi rumah yang luar biasa terhadap teman-teman yang punya passion Iya. dan tetap belajar secara akademis gitu. Ibu merasa kampus ini bagaimana? Saya merasa gini ya, jadi saya kira semua akan melihat ya bahwa alumni Tomo itu ternyata luar biasa ya. Yang tidak seperti kita ada Bro Japro, ada Mas Irul dan banyak sekali lainnya dari beberapa fakultas yang begitu keluar dari Unitomo itu ternyata luar biasa mereka ya. Artinya bahwa Unitomo ini adalah kampus yang mampu menggodok ya. Anak-anak itu begitu keluar itu kebutuhan passionnya itu luar biasa keluar karena memang Unitomo memberikan kesempatan untuk itu. Ya boleh nanti Mas Irul ya bercerita bagaimana Unitomo itu memberi wadah sehingga apa yang menjadi potensi mahasiswa kita kembangkan di Unitomo ya. Bro Japro juga begitu ya dan yang lainnya banyak saya kira sehingga ayo jangan ragu masuk Unitomo, apapun passion mereka akan berkembang di Unitomo dan keluar pasti jadi oke. Ya. Kamu tepuk tangan. Mahal. Sekali gini bayar soalnya ini. Saya biasanya kan Mas Irul yang ditepuk tangan nih. bayar di sini, ya. Jadi dia kalau mau tepuk tangan ada red cardnya sendiri. Ada. Kamu juga cocok jadi manajernya Irul. Oke, Bu. Ya. Tadi kalau soal Unitomonya. Ya. Ibu ngerasa nggak sih kalau kampus ini punya kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan industri di Surabaya? Sangat banyak kontribusi dari alumni Unitomo ya. Bukan hanya di Surabaya, saya kira kalau kita pergi ke daerah-daerah ke Jakarta juga banyak alumni, kemudian apalagi keluar daerah timur ya, terutama itu banyak sekali yang sudah menjadi orang-orang top. Setelah saya ketemu itu disambut oleh mereka, ternyata mereka alumni Unitomo dan mereka sudah menjadi pejabat di daerah-daerah ya, kemudian mulai dari Papua terus NTT ya sampai di Jakarta saya juga ketemu loh, ini Ibu Siti Unitomo, wah mantap ya. Jadi ternyata mereka sudah jadi penggede di daerah-daerah ya. Jadi istilahnya kalau di Jawa Timur itu lebih ke entertain, kalau di area timur situ orang-orang tuh jadi penggede, pejabat. Kayak kelas aku ada, kita deket banget. Dia sekarang Kamu yang merasa deket atau? enggak ya, maksudnya kan kita istilahnya akrab banget gitu loh, sering di kantin bareng, terus kadang nongkrong bareng gitu. Sempat nongkrong sama anak-anak gitu ya. Iya, sekarang dia kerja di bagian Pemkot apa gitu ya, lupa. Di Surabaya? Loh, timur dong? Oh, di timur. Di Ya. Tapi tahu nggak kotanya apa gitu nggak?
NTT sih aku tahunya. Di Pemkot terus kerjanya apa kamu nggak tahu? Aku nggak tahu. Soalnya semenjak dia lulus, terus kita udah lulus kontak gitu loh. Aku juga sibuk sama Sibuk banget. skripsi. Pas itu aku masih skripsi. Tapi menurut data memang yang kita dapat ini ya, Irul ini juga ternyata selain nyanyi memang dia bekerja di NASA. Iya. Masya Allah. Muda semen di planet Mars. Udah semen. Ada itu lain nggak ya? Host lain nggak ya? Jangan itu. Tanya nggak beri. Ini ini memang cuma NASA bagian pasang. Mau di DO nih, pasnya mau di DO sama Irul. Sama Irul, pasnya di DO aja ya. Ya jadi Sobat Unitomo ini merepresentasikan kalau sebenarnya result lulusan dari Unitomo ini banyak yang juga punya value, punya potensi yang luar biasa. Bahkan untuk yang di Surabaya juga kalau dunia entertainment ya. Oh, kalau luar biasa. Entertainment di Surabaya betul. banyak. Arif, Iya. Beling Satan, Iya. itu dari Vicom juga. Dari Vicom. Band-band terkenal Surabaya itu berarti di sini juga. Enggak juga. Iya dong. Arif. Mas Irul. Oh, Deva Data, Bodas. Bodas, Bodas ya. itu Bodas sastra Jepang. Bahasa Jepang apa Inggris? Setelah Jepang. Ada Kalau Jepang deh. Helmi kalau ya, Bodas kita lihat entertainment itu juga Helmi itu kan juga ada dari sini yang dulu Oh, bawa pos itu ya. Mbak Cita. Tapi ada Mas Helminya tuh dari Mas sini. Helminya, Iya. ya, suaminya. Betul. Itu banyak sekali Bu. Dulu ada Cynthia Sari. Iya, Oh iya, betul. Cynthia Sari ya. Cynthia Sari. Betul. Terus apa yang punya boneka itu Dia dulu? dangdut, Cynthia Kan Sari. Vicom juga itu. Ria Enes. Nah, Ria Iya, Enes. Oh. Ini kamu zamanin tuh Susan ya? Masa masih kebak Iya, ya? Susannya lulus tahun 2020 ini kan. Mbak Ria itu Mas ya, Mbak Ria. Iya. Mas. Tapi Putih, kalau ngomongin soal Unitomo yang sekarang ini yang baru ini seperti apa? Mungkin wajah Unitomo di bawah pimpinan Ibu juga ini seperti apa? Jadi kalau misalnya ngomongin soal mahasiswa yang sekarang ini pengen banget untuk mendaftar ke sini, sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelasin juga sama kita ini. Oke ya. Jadi Unitomo saya kira tidak akan lepas dari apalagi sekarang memang negara ya, pemerintah itu menekankan bahwa mahasiswa itu sekarang harus bisa dikembangkan potensinya. Jadi memang program kami ke depan adalah mengurangi dari teori-teori itu, tapi mahasiswa bagaimana terjun kepada masyarakat ya, dan kemudian lebih mengembangkan potensi dirinya. Mahasiswa itu yang akan dikembangkan ke depan ya. Sehingga ketika dia lulus nanti akan siap kerja dan potensinya akan muncul ya, mulai sejak dia masa kuliah. Ya. Itu. Makanya topik kita hari ini kan scale up passion dan juga education. Betul. Ya, Betul. Skill up. Skill up. skill up. Ya. Skill up and education. Jadi dengan skill up itu kita bisa mengembangkan apa yang kita mau. Oke, tadi sama Bu Iyat sudah selaku rektor ya. Tapi Iya. sekarang kita ke yang paling muda ya. Ya kan? Saya juga muda, satu angkatan sih sebenarnya. Angkatan apa dulu? Satu angkatan warna kulit. Iya. Kita akan ngomongin soal kesuksesan Bro Jam. Betul. Lihat tasnya. Itu duit semua isinya. Bro, taruh sini, bro, tasnya. Kita buka. Itu langsung ya. What's inside my bag gitu ya. What's inside my bag. Duitnya banyak itu. Amin. Nanti promo coklatku ya. Boleh. Iya, boleh. Ini loh ya. Iya, bisa. Senang loh ya. Enggak, tapi sometimes aku juga support UMKM kok Mas secara gratis. Oh gitu, mantap. Saya juga support yang teman-teman yang Berarti inilah alumni ciri khas alumni Unitomo, kampus kebangsaan dan kerakyatan. Betul. Nah, itu dia ya. Pertanyaan ini dong, Bapak Unitomo. siapapun yang ada di UMKM saya share di IG saya. Oke. Tahu nggak UMKM? Apa itu UMKM? Usaha malas ke susu moli. Saya malas ke susu mole. Besok tanggal 16 Agustus kita akan live dengan Menteri UMKM. Ya. Wow. Wah, mantap. Ini diundang lagi kan Bu? Iya, harus hadir. IG-nya harus ikut aktif. Iya. Karena Pak Menteri Sandiaga akan berselawat dengan bersama Unitomo. Nah, mohon ini yang Bro Jabru ikut live ya, ikut hidup. Oh, iya. IG-nya. Mas Sandiaga Uno loh Oh, ini. mestinya Irulnya kok ajak selawat ya? Iya mau sholawat. Iya, Gayanya bisa ya, suaranya nanti Mas live Irul. ya. Coba dites dulu ya sholawat. Tes dulu. Nanti Pak gabungkan banyak kan, tetapi hasil atau selawat Naria boleh.
Lah iya lah, tapi kan banyak jenisnya loh. Kayak baru ngomong sama Jangan siapa ngerok itu. aja dia. Nggak apa-apa Bu, saya mah siap aja kayak hari ini saya tutup lapak saya untuk Uni Tomo. Sholat Nabi apa sholat Nabi? Ya iyalah. Unitnya kan banyak. Ini ada. Ini yang ditanya ini. Iya, Yuk, Bisa kalian ke sana jawab di dulu. sini. Yuk, silakan. Kuliah di sini mungkin bisa diceritain pengalamannya seperti apa bro? Wow, kebetulan aku kelas malam kan, kelas sore karena kan aku remaja-remaja malam. Jadi dulu sempat kerja di salah satu departemen store di Surabaya. Terus kayak lebih fleksibel aja, enak. Terus beberapa dosen itu kan ada tuh dosen yang kayak bebas boleh nggak sih? Kayak rodo tit gitu kan. Tapi kalau selama aku kuliah dari semester 1 sampai 7 Dosen itu maksudnya apa? enggak. Kadang kan ada dosen aku lihat story teman-teman di close friends. Sekarang kan lagi musim close friends. Dan mereka curhat. Ini aku nggak menjilat ya. Ini aku honest review. Oke. Menurut aku dosen aku dari semester 1 sampai 7 sampai semester 7 Sampai semester 7, semester 8. kan kumlot. Oh saya nggak sampai semester 8. Oh, bebas. Maksudnya pamer kumlot gitu loh. Kok nggak tepuk tangan sih? Dari semester 1 sampai 7 itu mereka suportif banget ke beberapa ke semua mahasiswanya. Jadi nggak ada yang udah bikin terus suruh ngulang, nggak. Pasti dikasih nilainya oke. Yang penting kita sesuai deadline pas waktu ngumpulin. On time in time lah. Asal jangan molor. Kalau molor ya mahasiswa yang jangan kebangetan. Buktinya aku sibuk di dunia entertain masih bisa mengerjakan. Hebat. Keren Betul. Sibuk ya, sibuk tapi cuman 7 semester. Iya. Berat lagi. Wih, betul. Luar biasa. Bisa menjadi contoh untuk yang lain. 7 semester tuh kuliah malam terus ya? Kuliah malam. Soalnya teman-teman aku kan karena kan emang support system itu ngaruh banget dan support system menurut aku itu orang-orang aku dulu juga gitu loh Mas, pura-pura awalnya. Terus keterusan. Akhirnya kayak keterusan. Iya. Ya wes, inde kayak support system itu perlu banget dan teman-teman aku kan juga anaknya meskipun kita berkelok-kelok dan tidak bisa jalan lurus tapi kita yang penting tugas ngerjain sih terus kita dolen kayak gitu loh. Nah, jadi teman-teman circle aku di kelas itu kayak gitu. Support semuanya dan aku kayak mikirnya kan anak pagi itu kan masih anak-anak yang masih mikir seneng-senengnya kayak gitu. Nah, sedangkan anak malam kan ada sing kerja kayak gitu-gitu. Pokoknya mereka itu kayak yang bener-bener bayar kuliah sendiri. Jadi gimana caranya supaya ada mata kuliah sih nggak ngulang. Nah, dari situ yang kayak, ternyata enak ya masuk kelas malam kayak gitu. Jadi nggak ada sing ngolor-ngolor, nggak ada yang mengolor uang untuk membayar untuk nah benar. Tapi di situ juga aku mikirnya dari positifnya gitu. Ini keren tuh. Kerja, kuliah, semua targetnya pas. Dan aku kerjanya kerja reguler, kerja entertain, terus kuliah juga. Menurutmu aku enggak keren. Enggak kan belum ditanya. Belum. Belum. Kita mama sholat Nabi. Banyak dulu kan. Iya. Kerja, kuliah Mas Irul dulu hidupnya. Iya. Kalau aku masih kerja, Kuliah Mas Irul ya? masih kerja, kuliah, terus entertain buat diri kita kan nonton Mas Irul. Gitu loh maksudnya. Saya buruk berarti ya waktu itu. Enggak dong. Kan bisa dengerin Mas Irul sambil chill gitu kan. Chilling. Pengen chill juga. Karena jujur kalau aku chillnya itu yang nggak refreshing kemana-mana gitu enggak. Gitu, kayak kadang nonton live music gitu juga bisa. Dia lebih suka yang musik gitu ya. Iya. DJ. Iya dong. Kalau misal kerjaan setelah lulus kerjaan kantoran gitu atau masih memilih di jalur itu atau sekarang cuman ke konten kreator aja? Atau Kerja kantor apa itu? Boleh diulang nggak? Ini kayaknya jadi biar Kerja kantor apa itu? itu kan dimasukin dari bang ini kayaknya lagi Iya, benar. Aku ngikut ya. Biar nggak Aku bingung ngikut kalau deh. lulus itu. Aku ini mau ngikut ngelamar deh. kemana? Jadi dia sudah Betul daftar. Ibu. Sempat aku boleh cerita dikit nggak sih? Iya. Kayak aku kan setelah lulus itu main ke rumah teman. Dan itu temen aku pas sekolah di Teman Malang. kuliah atau
Sekolah. Ini rumah temen atau rumah om-om? Rumah rumah temen dong. Temen di mana nih? Temen apa dulu? Temen apa dulu? Jadi dulu temen sekolah gitu loh, beda sekolah. Terus kayak ibunya tuh bangga banget kalau dia kerja di salah satu instansi yang terbangga-banggakan. Pokoknya seragamnya coklat, coklat cream gitu kan. Itu kayak, wow kerja apa gitu kan. Oh anakku kerja ngene. Kan orang tua yang old fashion pasti kan bangga banget. Bangga dong. Kalau anaknya kerja seperti itu. Pakai baju seragam. Iya betul. Terus, oh nah jenenge Jabro kan kayak iso dipameri. Langsung, oh iya penghasilannya berapa? Kayak, aku nggak bilang ke ibunya, aku bilang ke anaknya langsung. Gajimu iku podo kayak gajiku lek posting sak foto ambek Insta story mek ngene-ngene tok. Kon kerja 30 dino tangi isuk fingerprint, aku enggak. Iya, betul. Tapi aku nggak berani ngomong ke orang tuanya, takut tersinggung gitu. Semoga Jadi orang tuanya lihat nanti ya. semoga lihat sih, nanti tak kirim linknya ini. Ada, Unitomo Surabaya. Ada di link nanti ada kan di share. Jangan lupa ya teman-teman, swipe up. Udah bisa swipe up. Kamu sudah bisa sepak belum? Bisa dong. Betul. Jadi aku di sini juga pengen mematahkan stigma orang tua. Kalau misalnya anak tuh nggak melulu harus kerja seperti itu, harus kerja di kantor. Sedangkan sekarang kan banyak agency, banyak apa ya istilahnya jadi content creator atau KOL, Key of Leadership itu kan juga penghasilannya juga lebih tinggi gitu loh daripada yang pakai kemeja harus bangun pagi. Sedangkan sekarang kan kayak work from home. Temen aku atasnya pakai t-shirt, bawahnya pakai boxer, gajinya 7 juta per bulan. Itu kayak gitu. Jadi aku pengen Boxernya mereknya apa? Tweety. Jadi aku pengen mematahkan stigma para orang tua yang nonton, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tolong ya, anaknya jangan di-pressure jadi apa. Karena sekarang kerja apapun itu duitnya pasti gede. Nggak melulu harus kerja di kantor. Tapi juga dengan pendidikan yang bagus juga. Makanya Betul. Nah sekarang kalau kita misalnya bisa balance, kenapa enggak gitu loh. Kuliahnya harus Harus just juga dong. di Apa dong? Unitomo. Oh iya. Briefing Kan dong. alumni Unitomo. Iya benar. Saya soalnya ngerasa masih kuliah aja gitu Bu, di sini. Sama Bu. Apalagi sekarang sedang di perpustakaannya Unitomo. Iya benar. Ya, oke. Sudah terlihat looks-nya purpose. Kenapa Mas? sering kesini juga, main-main kesini juga. Ke perpus? Iya. Sering dong. Tapi jarang, soalnya kenapa aku jarang ke perpus? Aku kan orangnya annoying. Like, ngomong gak iso alon. Jadi kayak, aduh gak mau deh ke perpus. Iya betul. Film gitu ya? Shh. Apa? Ngono tambah ruame aku di perpustakaan. Apa? Sebelah kono menang. Kon pisan. Sebelah kon pisan. Soalnya kan Unitomo yang gedung F ini kan ada 5 lantai. Misal aku ngomong di aula di lantai 5 sampai Jemur Sari kono kedengeran. Kan ngomongin di aula banter. Enggak ada apa-apanya suara. Penghasilan juga bisa di. Amin. Enggak semua penghasilan kita harus Tapi waktu kamu bersyukur. kuliah sebenarnya sudah ngonten ya? Udah ngonten juga sebelum kuliah udah ngonten gitu. Oh ya aku mau ngasih info nih. Aku masuk di Unitomo itu jalurnya Civitas. Civitas. Jadi you can get this 20% discount when you have a wait. Enggak. Jadi kamu bisa dapat diskon. Sekarang kalau ketentuan sekarang nggak tahu ya. Kalau dulu aku dapat diskonnya itu 20% dari rekomendasi yang temen aku kan dulu mahasiswa sini. Kakak tingkat sih. Terus direkomendasiin sama dia. Kita ngurusnya gampang banget, nggak perlu fotokopi kakak, akte kelahiran langsung enggak. Cukup tunjukin KTM aja. Terus langsung dapat diskon langsung. Dan itu emang it works. Jadi nggak ada kata susah untuk daftar di sini. Nggak ada. Aku malah telat. Harusnya kan proses belajar mengajar itu kan KBM kan harusnya September. Sorry, Juli Bu. Oh, Juli. Juli. Ya. Aku masuknya September. Jadi aku telat 3 bulan dan teman-teman tuh kayak ya ampun kon kok sih tas mlebu sih harusnya kon melo ospek. Pasti kan teman-teman aku kan support banget nih dengan keadaanku yang seperti ini. Jadi mereka tuh kayak ngomper, "Oh no arek koyo kon, ya ampun pasti kalah mbek kon." Kayak gitu. Tapi ya udahlah gitu. Akhirnya kayak nyesel nggak ikut ospek, tapi 2 periode ospek itu aku yang MC. Padahal telat 3 bulan ya. Telat 3 bulan aku Mas. Nggak ikut ospek tapi tahun depannya dia Tahun Dia depan. yang ngospekin. Oh, telat 3 bulan suaminya. Udah. Alhamdulillah. Akhirnya setelah podcast ini akhirnya Jabro hidup bahagia di Jerman.
3 bulan. Setelah 3 bulan. Ngomongnya gitu, Bu. Bro, kamu ngerasa nggak sih kalau kamu kuliah di sini itu kampus ini mendukung passionmu, sorry. Boleh sebut nama dosen nggak sih? Boleh dong. Boleh dong. Boleh dong. Dosen aku kan dulu Bu Citra. Oh. Itu orangnya asik banget. Aduh wes. Baru ya? Iya kali ya baru. Iya jelas, kamu Iya. sudah keluar lama. Baru ya pakai nanya. Bu Citra kan partnernya Pak Christian. Kalau Bu Citra nggak bisa, Pak Christian. Nah itu yang maksudnya Kamu merasa beliau itu mensupport apa? Atau beliau juga akhirnya banyak ngasih kamu insight? iya bener. Jadi kayak Bu Citra itu kadang kita discuss terus beliau juga ngasih advice. Kenapa aku bilang Bu Citra sama Pak Christian ini ngaruh? Bukan berarti dosen-dosen yang lain nggak ngaruh. Karena kan dosen yang lain lebih ke akademik. Nah untuk Bu Citra sama Pak Christian ini adalah mata kuliah semacam apa ya? Istilahnya kita ngonten itu ngaruh banget. Kayak perfilman. Kalau perfilman sama Bu Citra. Terus kalau misalnya kayak teknik-tekniknya itu Pak Christian gitu. Mereka itu sebenarnya partner. Kalau Bu Citra nggak bisa, Pak Christian. Nah itu yang mereka berdua itu ngaruh banget buat aku kalau ngonten gitu. Kayak dulu kan aku nggak ngerti banget nih kayak teknik-teknik long shot gimana, middle shot gimana. Nah itu yang ngajarin Bu Citra sama Pak Christian. Jadi Karena sesuai dengan passion ya? Jabro ini punya bakat, ya punya passion, kemudian tambah didukung oleh dosen. Bener, istilahnya aku udah jadi batu. Terus Pak Christian sama Bu Citra itu istilahnya kayak lebih memahat supaya lebih terbentuk gitu loh. Itulah Unitomo. Iya, tepuk tangan guys. Teman-teman Ini Unitomo. berarti memang betul dari Ibu Yat ngomong ya, bahwasannya ini secara akademis dan passion itu bisa di scale up di satu platform yang Iya, betul. Kalau bisa jalan bersamaan kenapa enggak tidak? gitu loh. terkaji gandengan. Trek aja gandengan. Pokoknya terima kasih sudah nonton. Belum Pak, belum. Katanya sholawat. Selawat. Selamat nanti. Selawatnya tanggal 16. Saya siapkan Bu, bener waktunya tanggal 16. Bu. Tapi beneran diundang kan Bu ya? Iya. Gak ada kegiatan Bu selain jualan coklat. Iya, jadi sahabat Unitomo ini untuk narasumber kita yang berikutnya ini kalau saya pribadi sih memang sosok ini dekat banget. Iya, dekat banget. Tadi saya sempat waktu kok nggak Irul ya namanya waktu di depan manggilnya Nur. Nur, iya. Namanya Kembi. Nur siapa? Bukan. Gimana? Itu panjang ceritanya. Iya, itu. ceritanya terlalu panjang kalau saya manggil Nur itu karena memang udah dekat. Ya kan? Ini sih Panggilan khusus ya. panggilan khusus benar, Bu. Nah, ini sekarang sama Irul dari zaman dulu kuliah gitu ya, musik, kuliah, MC, ya kan? Apalagi dancer enggak ya? Enggak ya. 7 tahun juga nggak? 7 tahun kayak Jual es degan saya di Kok 7 tahun? Yang benar. 7 semester. 7 semester juga 7 tahun apa 7 semester ini? sama itu tuh. Iya, kamu berapa semester? 7 tahun. Berapa semester? masuk 2001 lulus wisudanya 2006. Tapi 4 tahun. nunggu wisudanya itu Bu yang setengah tahun ya dulu itu. Itu ada kan kayak gitu. Jadi pas bareng-bareng rame itu. 1 Berarti saya tahun 4,5 tahun saya. 4,5 tahun. Wajar lah ya. Tapi Mas Irul terkenal sebelum era sosial media loh. Iya. Keren. Kalau dulu mungkin Keren. Kalau dulu kan lebih susah. struggle. Kalau sekarang kan lebih cepet bikin apa langsung terkenal. Tapi kalau Mas Irul nggak pakai instan dong. Iya, dulu dia Harus. Melalui sebuah proses ya. betul. Hmm. Oke, 4,5 tahun berkuliah di sini. Ya. Mulai menemukan banyak hal sampai jadi Irul yang sekarang selama 4,5 tahun di Unitomo. Kamu merasakan menemukan itu di sini atau di luar sih? Di sini. Di sini. Kamu jangan ngomong karena ada rektornya loh ya. Dia nonton dulu ya. Iya. Waktu itu kan masih almarhum siapa Prof Santoso. Oke. Ya, itu saya menemukan di sini sama senior-senior. Jadi, bermusik seperti ini dan lain sebagainya. Dan waktu pertama kali kuliah di Unitomo, saya belajar vokal dulu pertama sama Bu Im. Sebelumnya saya di Lumajang, Bu. Saya di Lumajang belajar vokal, kursus memang sekolah vokal. Akhirnya selesai, di sini saya ikut ke Bu Im 1 tahun. Terus ke vokalisnya Andromeda waktu itu almarhum Bung Kideas. Nah dari situ sudah setahun ikutlah sama kakak-kakak senior waktu itu ada di Mapalas. Ini gini musikmu
berarti seperti ini, diarahkannya seperti itu. Saya menemukannya di Unitomo, malah di tongkrongan, bukan di tongkrongan luar, malah di sini. Sampai akhirnya saya diikutkan sama band besar Surabaya, namanya Macan waktu itu. Mas Gatot itu ya. Mas Gatot. Rock itu ya, Mas? Iya, jadi dulu itu masih diikut apa ya, labelnya Lox Labor Bu waktu itu. Ya, ya. Jadi saya vokalis kedua dari situ, dari Unitomo semua, itu dari pengalaman saya. Jadi bener katanya si Jabro kan, dulu itu zamannya sangat-sangat susah karena nggak ada medsos yang kayak Iya. sekarang. Tapi dulu itu luar biasa ya, tidak ada medsos, tapi orang semua dulu tuh tahu, saya kira diangkatnya Mas Ru, bahwa Unitomo ada kampus musik. Betul. Iya, Bu. Ya, dan saya ketemu beberapa orang yang di entertain ya kan, Bu, saya tuh pernah ke Unitomo loh, pernah ikut manggung di sini, dan ketemu lagi siapa lagi, ketemu pernah manggung di Pernah Unitomo. manggung di Jadi Unitomo. ternyata Iya, mereka yang saat ini sudah bekerja di industri musik rata-rata sudah pernah hadir di Unitomo, berarti hebat dong Unitomo. Iya dong. Boleh kasih tepuk tangan buat Unitomo. Memang dulu saya juga pertama kali tahu gitu ya karena musik sebenarnya. Musik? Karena musik, Jadi, betul. Kuliah Unitomo pengennya apa? Musik. Musik. Bukan yang lain. Akhirnya saya pengennya masuk di hukum, di Fakultas Hukum. Cuman wah ini enaknya Kak gimana ya? Saya telusuri dulu kakak-kakak kelas saya, ada orang Lumajang namanya Mas Ayi dulu Mas Ayi. Terus Vkom aja kok gini. Saya ikut di Vkom Jurnal dan sampai sekarang ilmunya masih tetap saya pakai. Karena saya berkomunikasi dengan orang, saya berkomunikasi dengan banyak halayak. Kamu public speaking karena di atas stage Iya, kan. di atas Iya. stage. Jadi kita tuh sebenarnya harus bisa acting kan gitu kan. Kita ngobrol pun harus acting. Terus Iya. kita keadaan susah pun nggak boleh kita kelihatan susah. Betul. Itu tantangannya susah. sebagai Susah sekarang. Sekarang sudah susah apa enggak itu sebetulnya? saya iya. Nggak ada job. Mau bikin konten nggak punya alat. Pinjem kan satu alumni. Satu alumni. Itu mengarah. Sama ini kerja sama. Kamu di kode nih, Bro. Kode. Kode. Pas ini. Biar gini loh, siapa Jabro? Dapur Jabro enggak. yang begini-begini. Enggak, dapur saya enggak miring loh, Bu. Enggak Oh terlalu iya miring. benar. Biar dapat penghasilan. Apa aja yang penting halal. Alhamdulillah. Dia yang nyanyi, yang DJ-nya ini. Tapi Mas Irul sekarang kalau jadi content creator tuh nggak perlu device yang proper. Cuman Percaya aku nggak? ngerti. Cuman aku enggak ngerti. Nah ini. Nah, ini. Nah, ini Ini ketemu mungkin nih, ya, Bro di mungkin sini bisa lah. sharing juga. Ternyata Enggak. ketemunya ditemu lagi. Betul, Bu. gitu. Iya betul. Aku dulu berbekal cuman iPhone 5S loh Mas. Dulu itu udah ada 8 ini itu. Handphoneku Mito. Lebih murah. Lebih murah daripada HP ini Mas Irul malah kayak. Yang ketawa banyak. 5S loh. Irul ini sebenarnya mereknya Karja malah. Yongma punya saya. Yongma. Karja. Ini malah Yongma katanya. Jadi apapun sebenarnya bisa. Bisa kalau Mas Irul nyanyi nge-cover sambil direkam pun di-post di salah satu media sosial TikTok, kasih aja beberapa hashtag pasti langsung boom. Nggak perlu yang device kayak gini, nggak perlu. Yang penting niat sama konsisten kalau konten ya. Jadi istilahnya gini ya Bu ya, kadang orang kan malu untuk ngobrol sama adik-adiknya yang terlalu Lebih muda, jauh. lebih muda. Tapi saya enggak. Istilahnya orang Jawa itu kan kebun nusu gudel ya istilahnya. Itu saya enggak malu, bahkan untuk ada teori untuk bernyanyi ini. Mas aku punya ini. Gimana caranya? Itu saya masih ngulik sama teman-teman yang baru. Apalagi kayak dia yang sudah penghasilannya digitnya sudah banyak gitu loh. Amin. Amin. Nanti aku ya. Iya. Nah itu loh Bu, saya Aku juga ya. Emangnya berapa sih? Tapi aku bukan gudel, Mas. istilahnya Aku meri. ini kalau tapi Kan katanya istilahnya Mas Irul tadi kan kebo nusu. Oh nyusu nusu apa nusu itu bahasa Jawa yang saya pelajari ya nusu ya. kebo nusu gudel. Jadi istilahnya Sudah. Yang senior bisa belajar sharing lah istilahnya, bukan belajar ya. Anak bayi, gitu. itu Betul. enggak ada kata malu buat saya, itu enggak ada kata malu apapun yang untuk hal yang kebaikan, terutama untuk Ya, kebaikan betul. itu saya ayo gitu. Terus
enggak, oh aku lebih tua. Enggak, sekarang itu bukan zamannya seperti itu. Kita zamannya Benar. tuh apa? Malah Collab. Collabs, sama yang bener. lain, ya. Ini Agnes sama Iwan Fals. Oh ini, berarti diajak konten habis ini ada lagi habis ini. Diajak konten api loh ini. Ketemu Iya. tempat ini mempertemukan Apapun konten. iya. Terima kasih ya Unitomo, I love you. Ini kan Uni Tomo memang kan besoknya ada kedatangan Bapak Menteri juga. Nah, sama saya juga. Nah, ini sama saya juga. Bu, tapi kalau ngomongin soal ini kan udah teman-teman hebat semuanya Iya, alumni yang ada di oke. sini. Betul. Jadi dosen tamu kan seru juga untuk mahasiswa-mahasiswa Oh, juga. Wow. Kita ini kan program ke depan, Iya. kampus ini Program ke depan. harus sudah menghadirkan para praktisi, para pelaku. Nah, jadi misalkan Jabro ini bisa menjadi dosen untuk ngajari bagaimana membuat konten bagi adik-adiknya. Ya. Mas Wirul juga begitu. Karena sekarang kampus tuh harus begitu sekarang. Saya akan Jadi ngajar itu tidak aja hanya Bu, pelajari. seperti kuliah apa skripsi saya, komunikasi persuasif. Saya hafal soalnya semuanya. Mas Irul enak dong. Kenapa emangnya? Iyo, setiap habis ngajar mahasiswa suruh nyawer. Oh iya. Jadi apa sih namanya Mas yang buat naruh lirik itu? Sing hitam itu. Standbook. Standbook. Nah, nanti standbook ya namanya. Nah, di depannya whiteboard atau LCD proyektor, Mas Irul naruh itu. Betul. Biasanya nanti duitnya digantung-gantung no kan. Jangan, itu kan kasih mereka ada yang ngekos juga. Kita harus beramal sama Loh aku dulu ngekos juga nyawer. Hah? Nyawer aku. Iya. Tapi berarti Mas Irul sekarang memang kalau misalnya ngomongin soal pekerjaannya sama seperti Jabro juga nggak pernah kerja di kantor juga kayak gitu. Sempet dulu. Saya 9 bulan sama dia. Ngantor di Wisma Dharma 9 bulan. Saya banting itu apa? Name card. Saya keluar sekarang juga. Kenapa? Enggak cocok sama direkturnya. Saya keluar sekarang. Loh, Mas jangan. Ini. Saya juga. Si Mahendra juga, anak Vkom juga. Saya juga. Yang satu anak apa itu? Mael itu anak apa? Teknik ya. Anak teknik. Dia cuman nggak berani banting. Pilih aman dia. Pilih aman, akhirnya dia yang bekerja, kita keluar. Akhirnya bingung satu kantor. Padahal besoknya Bu, katanya yang punya, saya tuh besok diangkat jadi manajer marketing di kantor itu. Nyesel. Malah banting kartu Iya, ya. nyesel. Kenapa saya keluar sekarang? Besok kan ditelepon itu. Orang kan nggak cocok tuh sama temennya, ini nggak cocok tuh sama direktur. Jelas aja ngomong. Tapi kalau misalnya Mas Irul jadi manajer marketing nggak bisa seperti sekarang Iya. gitu. Iya, Kayak aku dulu juga ceritanya sama. Di kantor sempet apa mau cari kantoran lagi Bu, waktu itu saya cuman enggak lah, apapun yang namanya pekerjaan kalau sudah menghasilkan uang itu ya namanya bekerja kan itu. Betul. Jadi nggak perlu, ibu saya dulunya nuntut saya jadi PNS gitu. Nah itu tadi yang saya maksud. Ya. Kamu kok dengarnya BNS ya kamu? PNS. Terus sampai sekarang ikut kedua orang tua saya PNS semua Bu. Saya ikut ujian apa itu saya nggak niat gitu, memang sengaja. Sengaja dan Iya. Sengaja. Karena di hati saya memang pengennya di apa ya, di entertain kayak gitu, apapun lah pokoknya. Dan ternyata dengan entertain sukses Iya. juga ya. Sukses ya, Lemara lebih Belum sukses juga daripada sih Bu. saya. Oh sukses kamu. Amin. Amin. Sampai, nah ini kalau waktu itu ceritain soal talent show itu Mas. Jadi Mas Irul akhirnya ikut nasional juga talent show gimana? 2016 waktu itu istri saya pergi ke nggak tahu kemana itu lihat Loh istrimu juga? istri Tomo, Oh ya. sastra Inggris. Jadi nonton ngelihat apa baliho, ya ikut itu lihat. Baliho tulisannya apa? Imanimun. Aduh nggak ikut-ikut dia. Takut. Di dekat Juanda waktu itu ya. Jadi ikut itu loh ya, itu enggak aku nggak mau ikut kayak gitulah, barangkali jadi rezekinya anak kita. Waktu itu masih anak pertama. Akhirnya setelah gini-gini ya udahlah saya ikut. Pas kebetulan pas di Surabaya itu nggak ada sosok rocker waktu audisi. Saya ikut nggak, ayo berangkat ya. Enggak. Akhirnya ditelepon lah sama si Ade dulu namanya. Ikutlah ini Surabaya cari rocker satu bla bla bla. Wah males aku ngantri. Ternyata nggak ngantri juga sih. Akhirnya pas itu masuklah ke Jakarta, pas ditelepon, halo Mas, selamat ya di babak blind audition di Jakarta. Oh ya Mas, makasih. Mas nggak excited banget ya?
iya terima kasih. Jadi bisa, ya terima kasih. Saya berangkat tanggal kapan mas? Tiketnya, oh iya. Jadi cuman biasa akhirnya alhamdulillah sampai 40 besar dari 5.600 sampai 5.400 peserta. Ya. Jadi mau masuk ke live show saya gugur. Babak knock out. Oh, ini terlepas dari karirmu sekarang gitu ya. Kamu merasa nggak sih banyak insight dari kampus yang bisa membentuk kamu jadi begini? Ada. Paling kamu ingat apa? Atau kamu merasa misalkan tadi kalau Japro bilang karena aku punya ini ya apa namanya, ada mata kuliah dosen, ketertarikan di konten kreator, kemudian dia dapat dosen yang support juga gitu. Pas, ya. Nah di perjalanan kamu di kampus ini kamu merasa siapa ada yang nggak paling dulu banyak, nggak hanya dosen banyak ya maksudnya ya daya paham, dorongnya ya? Daya dorongnya teman-teman bu. Ya, Teman-teman. Terus waktu itu ada Pak Sandari tadi. Iya, ada tadi. Iya, Pak Sandari dulu dekan saya terus ngomong, terusin aja. Pak Sandari kan dulu main Juga main gitar. Dia kita. Terusin aja gini. Nah, itu saya jadi Semakin semangat apa ya. Dekan ngomong seperti itu ke mahasiswanya, saya jadi makin pede waktu itu. Makin pede setengah matinya, didukung sama teman-teman dari UKM musik juga, terus sama dari Vigom juga, dari Mapalas, dan akhirnya saya sempat dapat beasiswa dulu itu satu tahun dari URB Unitomo Rock Band. Ya jadi sempat, jadi kan gantian itu bu, tiap tahun kan gantian. Jadi selama setahun saya gratis. Bayar di Unitomo. Ini berarti membuktikan ya Bu, misalnya UKM-nya ya. UKM-nya di sini UKM musiknya bagus, luar biasa. Bagus ya, luar biasa ya. Sehingga dapat beasiswa juga. makanya Semua player semua. player dapat beasiswa ya. Iya. Gara-gara band-bandan itu Pak. Band-bandan. Ini luar biasa nih namanya kampus kebangsaan Marek dan tiganya kerakyatan. waktu itu mungkin siapa ya Pak? Pak Heri. Pak Heri ya. Pak Heri waktu itu. Heri. Pas angkatannya Mas Irul, Pak Sanari after class nyanyi nggak? Enggak, Oh, pas angkatanku selalu nyanyi. selalu nyanyi. Jadi beliau bawa kayak speaker gitu. Wow, Pak kenapa nggak zaman saya Pak? Kenapa Pak Sanari nggak diundang suruh nyanyi di sini ya? Tapi kan teman-teman aku yang seangkatan itu kan selera musiknya kurang. Jadi kayak aku tahu yang dinyanyiin kayak Soldier of Fortune, terus kayak lagu-lagu zaman dulu itu kayak lagu-lagu nostalgia gitu loh. Saya tahu memoris gitu kan, saya tahu, tapi teman-teman lagu apa sih? Kok niku Deso. Ya memang Teman-teman mau lebih tahu lagunya TikTok soalnya. Iya benar. Saya sebenarnya pengen loh banyak yang ini ada yang main gitar tapi di TikTok. Iya, ini mestinya main begitu. Iya. Sementara pakai HP aja kok, Mas. Bisa diedit di aplikasinya langsung. Itu dapat uang memang. Dapat uangnya dari endorsement kalau ada yang Kalau sudah banyak ininya ya. lumayan lama 100 rongat. Harus banyak belajar nanti. Iya, saya banyak belajar nanti. Di balik layar ini nanti harus belajar. Luar biasa. Ini kita Anak dua loh Bu. Oh yang nggak apa-apa Bisa tuh. loh Mas, Anak dengan dua. gitarnya, dengan suaranya bisa. Iya, apapun deh pas Mas Sirul mungkin pas nyetem gitar rekaman nggak apa-apa. Pasti jadi konten kok. Masalahnya gitarku sudah tak jual. Aduh, iya sih. Mikrofonku 2 tak jual. Mumpung ada ke podcast ini, mungkin ada ibu yang mungkin mau menyampaikan sesuatu. Ini mau diangkat dari security. Kamu lagi di sebelah sini nggak mau. Gitar ini kan jadi alat ininya. Gitar 1, terus mikrofon 2, saya punya 5 mikrofon Bu. 2, terus endorse ini saya endorse sepatu. Berapa banyak sih saya jual. Wow. Itu gara-gara pas awal kemarin. Covid. Iya, itu sempat. Jadi jadwal saya Emang itu industri itu Iya, harusnya ke konten semua kreator. jangan bukan saya enggak, semua satu Indonesia itu kena, bahkan satu dunia, ya kan, itu kena semua. Jadi saya dari awal Maret itu sudah lagu saya yang I Believe itu mau dibeli sama salah satu sponsor besar yang ada di Surabaya bahkan Indonesia, dan karena lagu itu lagu semangat memang. Itu udah di linknya harganya sekian ya. Terus ada tour dari Maret sampai Februari 2021. Itu tanggal 15 saya terima kontrak termin pertama, pembayaran pertama. Tanggal 12 cancel. Terus dari itu movementnya apa dari Mas Irul? Mungkin dapat ilmu dari Unitomo ini yang akhirnya oke aku mau kayak gini dari segala macam yang sudah dialami itu. Akhirnya kembali lagi seperti zaman dulu waktu saya jualan es degan di depan. Akhirnya saya jualan es coklat sekarang.
Dan alhamdulillah oke. Oke, sekarang begini. Sebetulnya ini belajar Betul. sama Jabro nih. Nah, Karena ini kan konten, Mas yang dijual Iya, itu. betul, Bu. YouTube, ya Betul, kan? Bu. Dengan nyanyi yang bagus. Betul. Masuk studio, wes, Pak. Nggak usah pakai gitar yang profesional, nggak usah lah. Mas. Betul. Maksudnya Ini banyak belajar. enggak dong. Si Felix nyanyi, bisa gede Felix jenengnya. itu Anak didik. saya. Tuh kan? di The Voice Ya, juga. makanya. Tuh Makanya kan? saya di The Voice kan dipanggil papi karena kontestan paling tertua dulu. Oh. Oke. Berarti kan bisa sekarang. Bisa. Konteksnya kita dari podcast begini ternyata Menghasilkan. Betul. Karena kita terkoneksi dengan baik. Iya dong. Tahu apa yang bisa jadi value. Bisa jadi Irul nyanyi, Bro Jabro di belakang. Enggak sih, dia kan Gini, kalau saya pengennya bukan seakan-akan ini Bu ya, mohon maaf. Jadi saya pengen, ini sudah muncul barusan saya sama Jabro di sini. Saya bikinnya di Unitomo. Sambil saya sama Jabro promosi Unitomo. aku udah sih. Kan aku bikin series YouTube di SMA sebelah. SMA. Dokter Sutomo. Soalnya kan konsepku SMA. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau di sini monggo. Ayo, aku sekarang selaku rektor, kita duanya harus berkolaborasi. Boleh. Ini rektor loh ini yang ngomong. Ya, Oke, deal. Deal ya. Ya. Buat. Nanti Kayak keberatan gitu sih kamu. Loh, soalnya aku bingung. Kan saman nyanyi, terus aku ngapain? Nggak cuma nyanyi aja sih, Bro. Nanti kan bisa dipikirkan Nggak di cuma belakang nyanyi. ini. Oh, gitu. Enggak cuma aku bernyanyi atau apapun. ya, Jadi juga. aku semua orang pengen berkolaborasi itu nggak memandang ras dan lain sebagainya. Saya ayo gitu. Ya. Ya, Apapun betul. yang terpenting buat kita berkesenian istilahnya. Ya. Apalagi buat alma maternya. Buat alma mater Iya betul. Betul. Itu yang penting. Saya kemarin dapat undangan suara itu, waduh, pembicara, wih. Padahal saya suruh sering dihukum Bu di sini Bu. Mas Irul, aku mau nge-challenge sampean boleh nggak? Nah, Mas Irul bikin video duet. Misal, ada satu lirik yang dihilangin buat duet. Kan misal bahasa kalbu ya. Kok kepikirannya bahasa kalbu ya? ini kayak tebak lirik gitu tak? Iya, jadi kan liriknya percayalah hanya dirimu paling. Nah, Mas Irul tuh cuma nyanyi yang percayalah hanyalah hilang. Nanti dinyanyiin orang. Kayak gitu-gitu loh. Itu bisa bikin viral nanti. Bisa. Nanti biar dia yang ngurusin kontennya. Jadi Mas Irul tuh present di depannya dulu. Duetin yuk kayak gitu biasanya. Oh, Nah, itu nah stop. Hanya terus aku lagi. Oh, itu gitu. bisa gitu udah. Iya, Sudah bisa. jadi konten bagus. Iya kan kalau di TikTok sekarang ada fitur yang namanya duet. Misal Mas Irul bikin video. Nah, aku ngeduetin bisa. Dan itu nggak susah sama sekali. Nggak perlu aplikasi apapun ya, langsung di TikTok. Diduetin. Jadi Mas Irul nyanyi, aku ngeduetin bisa. Betul, betul. Oke, ada yang bisa pakai Bingung kan bapak-bapak zaman now? Zaman old. Zaman old. Iya. Nggak sekarang TikTok itu nggak melulu joget kok Mas, apapun bisa. Iya, makanya. Kalau konten aku di TikTok malah nggak joget, ngomel. Berarti Gitu. juga bisa punya peluang untuk bisa ngepromot kampus kita. Bisa, karena itu salah satunya yang tak pengenin adalah kemarin waktu saya menunjukkan ini loh saya dapat Mas bisa nggak ya saya kuliah di sana. Pengennya ini sekarang kayaknya nggak bisa karena yang saya tahu itu bulan Juli ya Bu. Tapi sekarang penerimaan mahasiswa baru. Masih bisa. Ini namanya si Iqbal anak Riau pengennya kuliah. masuk. Ayo kesini aja tak gituin Bu. Jadi rekomendasi dari siapa? Nanti bilang deh rekomendasi dari Irul gitu aja. Langsung bilang sama Bu Rektor. Jadi emang beneran tadi malam waktu saya di lapak jaga stand coklat saya itu langsung bro saya pengen Mas kuliah mau di sini. Unitomo aja saya bilang gitu. Karena saya ada di sini tapi kamu mau masuk Vkom ya gitu. Karena saya orang Vkom. Kalau masuknya fakultasnya kan terserah dong. Nggak bisa, jurnal harus. Aku juga jurnal. Enggak, terserah pokoknya nanti sepulang dari sini saya akan ngomong ke si Iqbal itu. Oke. Dan yang terpenting Mas, Iya, di sore ini di Unitomo akan ada kolaborasi yang Betul. antara Betul. angkatan old dan new. Betul. Ini. Nanti dia yang mancing dulu, yang mancing aja karena saya kan nggak tahu. Biar Jabro yang bagaimana membawa konten kreasinya. Ini kalau di musik namanya back to back, Bu. Nah, Back to back. oh gitu ya, back to back Iya, ya. back to back. Eranya. Musik aku nggak tahu sih kalau musik.
musik biar yang Dia tahu musik konten dia ngerti. Kalau perkontenan ya. Aku nggak ngerti konten, Ini dia musiknya. dia ngerti konten. Tapi musik tuh sekarang nggak ada habisnya bukan sih? Nggak ada. Kayak beberapa platform sekarang udah fokus ke aplikasi yang cuman jualan musik aja, Betul. nggak ada hal lain. Emang musik nggak ada hentinya, nggak ada matinya kan? Berarti kita semua bisa dengan kreativitas, termasuk di Unitomo kita pasti dijanjikan dengan banyak kreativitas. Atau gini aja, kan tadi proyeknya Mas Irul sempat ketunda nih, yang mau launching. Sudah, Video klipnya udah keluar berarti. Udah. Nah itu kenapa nggak diposting? sudah, Oh udah, udah. cuman kurang boost AdSense-nya. Diulangin lagi. Iya. Sih aku 2019 besar-besaran ya. Terus dapat support dari manapun akhirnya sampai masuk warung digital, Spotify, Ju, terus iPhone, Apple Music dan sebagainya itu ada semua. Bahkan sampai itu mau tur itu. Oke. Tur 2020 sampai 2021. Langsung cut semua. Tur Jawa, Sumatera sama Kalimantan Bu waktu itu. Ada beberapa kota dan sudah di-link dan sebagainya terus ketunda itu makanya terbengkalai sampai sekarang. Oke. Oke. Bu, ini kan Ibu ngelihat ini sangat potensial Potensi, tentunya ya. ya. Juga memperlihatkan kalau sebenarnya dunia pendidikan khususnya di Unitomo ini menyenangkan. Kuliah itu harus Asik, dengan ya. Fun. asik, ya, Asik, fun. ya. Betul ya. Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan menyenangkan, pasti hasilnya luar biasa. Nah, Betul. nggak ada tekanan. Betul. Saya kuliah di sini nggak ada tekanan. Ya, tanpa beban. Yang tertekan orang tuamu. Oh enggak, saya 2003 awal saya ngomong lepas Bu sama umi saya. Saya pengen- Keluarga kata maksudnya. Enggak. Saya pengen lepas, saya pengen bayar sendiri sampai akhirnya sampai wisuda. Saya bayar Alhamdulillah. sendiri. Kelihatan bangga banget, aku dari daftar, dari semuanya bayar sendiri. Mas. Itu kamu kan sudah banyak duit, Bro. Belum, masih Mau belum. nanya sama Bu Rektor, Bu, kalau misalkan kuliah di sini, kemudian berprestasi, Iya. peluang bisa mendapatkan beasiswa juga di Ada. kampus? Jadi kalau berprestasi masih berlaku Mas. Di sini ada Oke. beasiswa ya. Nanti ada yang biaya oleh Dikti juga ada. Oke. Ya, kemudian beasiswa yang dikeluarkan dari Unitomo juga ada. Oke. luar Chill biasa. banget Bu ya. Lulus Chill. S1, Chill banget. Bu Rektor luar biasa. lulus S1 berprestasi mau lanjut S2 juga ada beasiswa. Oh, iya, betul. Ini kalau Bro Jabro nih kalau mau Dapat 50%. Kamu Iya. nggak ada keinginan untuk lanjut S2? Pengen, tapi Kalau masih pendidikan kan nggak ada masalah. Saya menyesal dulu menolak tawarannya Prof. Disuruh S2. S2. Iya. Sayang loh kalau nggak dimanfaatin. Ayo masih. Jabro sekarang kan baru lulus kemarin. Betul. Siap. Ya enak, kalau ini langsung kan. Masuk tahun sekarang 2021. Ayo Bro. Siap. Berarti Irul juga bisa harusnya S2. Ketuaan. Nggak ada kata tua untuk belajar. Kita mau belajar sama siapa aja. Iya, oke. Anakku nggak ada yang itu. Kalau gitu anakmu langsung S2 aja. Tapi yang terpenting sudah ada kolaborasi ini. Iya, Amin, betul. amin. Semoga Terima dari kasih Unitomo, terima kasih Nah. sudah dipertemukan saya dengan Gabrul dan juga Ibu Rektor. Wow, ini sangat wow sekali saya. Sampai Bibit-bibit potensial ketemu sekarang ya. Amin, amin. Jadi inilah Unitomo. Jadi jangan ragu untuk masuk Unitomo buat kalian yang pengen pilih universitas di sini aja ya. Karena Betul. kita santai kok di sini, beneran santai. Bener. Ibu rektornya ini juga enak banget buat Ibu ngomong. juga Biasanya santai, tegang-tegang Iya, apa, betul. kita biasa aja deh. Khusus sama kita ngomong sama akademisi itu kan yang waduh gimana ya? Serius-serius Masa Bu amat itu nih? Iya. Jangan gitu dong promosinya. Kuliah di Unitomo, dosennya kalau ngasih tugas anti revisi, guys. Karena emang dikerjakannya bagus. Anti revisi. Iya. betul. Maksudnya mahasiswanya juga mengerjakannya baik. Benar. Jadi kalau gini tuh obrolan kita hari ini dan kita nggak cuma ngobrol aja, ini iko-ikonya juga dari Jabro juga mau bagi tas katanya. Jadi jawab pertanyaan ini. belum. Jabro mau bagi-bagi pertanyaan. Karena dia sukses juga, jadi dia wajib banget kita todong nih. Aduh. Dikasih buat yang nonton acara Ingin ini. tahu Belum. isinya. Dikasih Bu ya. Ingin tahu isinya. Oke, enggak. Ibu rektor langsung. Mas, buka Mas, buka. Apa isinya? Isinya apa sih? Oh, Isinya apa aja? Coba bikin what's tahu. inside my bag? Iya. Oke, isinya langsung kita buka. Ayo. Aduh, aku redek. Yang pertama kan aku mematuhi protokol kesehatan banget. Ada double masker. Cek, Double masker cek. Tuh.
Terus ada card holder. Ini ya cardnya sudah luar biasa. Enggak. Banyak mana Anu bisa di pakai cashless ini? dia. Cashless, iya. Aku cashless person. Terus earpod buat kalau ngedit di luar-luar gitu. Di jalan pun pakai. Terus iya bisa Mas. Ngeditnya kan aku pakai HP. Ada uang kecil-kecil. Iya ada uang kecil-kecil buat Seberapa sih? kecil kok. Kecil 2000. Kecil kok. Kalian nggak pengen tahu isi dompet saya? Ya ini dompetnya mau. Dompetnya orang sukses. Ini. Coba. Itu belum selesai. Yang terakhir. Siapa lagi? Yang terakhir ya. Yang terakhir ya. Iya kayak gini-gini. Yang terakhir ya. Rektor sampai gini-gini. Yang terakhir ini adalah must have item yang harus dibawa kemanapun. Itu adalah lipstick. Cowok kan emang untuk Iya. Cowok metro, iya cowok masa gini. Metroseksual. Cowok metropolis loh. Seksi ya. Biar nggak pucet aja gitu loh. Tapi warnanya tetap natural lah, nggak yang cor gitu. kayak Oh, saturasinya daster turun enggak gitu. kan biasanya ini pakai daster. Di rumah Bu, di rumah gitu kan ya. dasternya. Udah sih isinya tas aku Tadi ini cuma. udah pakai lipstick tapi ya. Ini belum sih, belum sempat. Belum aja udah gini loh. Baru Iya. Mas Irul, what inside your bag, please? Oke. Oh, pocket ya. Itu pasti kartunya KTP semua. Loh, gede banget Bentar, Mas Irul, lagi tuh. pegang Mas Irul. Wow, Endorse dulu ini. endorse. Sekarang udah mandek. Sekarang udah mandek. Wis, bukanya aja susah loh. Bukan orang sembarangan ya. Bukannya aja susah. Wis. Kartu 1234. Black card loh. Iyalah. Belum tahu isinya? 80.000. Black card loh Mas Irul. Ini Bu ada tagihan-tagihan yang belum saya lunasi. Oke. Terus Curhat lagi. Ya, curhat aja. Suruh buka-buka loh. ini ada kartu apa kemarin swab dan lain sebagainya, ada kartu swab. Kamu ada kartu Indonesia Sehat nggak? Oh, BPJS. Kis. Tapi uangnya nggak ada pemirsa. Kan ada di cashless. Cashless. Kan udah pakai black card. Pakai ini Iya aja kan? betul. Sudah ada Imani. Mobile banking. Enggak juga Bu, memang nggak ada Bu. Dompetnya Bu Rektor perlu juga. Iya nih, what? Iya. Pengen tahu pejabat itu seperti apa gitu. Betul. Yang jelas kalau Bu Rektor dompetnya nggak kayak Brambang. Kalau kita kayak Brambang dompetnya. Itu kamu apa lagi Mas? Apa nih? Nah, ini aku mau nunjukin ini ke Bu Rektor aja sih. Iya. Rekening saya. Oke, ini kita seru banget bincang-bincangnya sore ini barengan sama barengan sama Irul, barengan Bro Jabro sama Bu Rektor luar biasa. Tidak hanya sekedar mendelivery perihal masalah akademis saja, tapi ternyata memang manusia itu juga saat dikeluarkan potensi dirinya, passionnya, dia jadi luar biasa. Betul. Yang terjadi sama saudara-saudara kita ini luar biasa ya. Jadi ini yang menurut saya yang jadi alasan untuk ya cepat masuk kampus ini aja. Oke. Ya kan. Tapi sebelum closing kita tanya sama semuanya. Kenapa harus masuk sini? Kenapa harus masuk di Unitomo? Dari sana. Ya itu awalnya tadi karena kampus Unitomo adalah kampus band-bandan. Itu zaman dulu. Zaman dulu saya ngomong karena kampus band-bandan. Tapi setelah saya masuk dan memilih Fakultas Ilmu Komunikasi dan tentunya di jurnalistik, itu banyak sekali pelajaran-pelajaran mata kuliah yang itu yang saya pakai sampai sekarang dan sangat berguna sampai sekarang. Kenapa? Saya harus menyarankan masuk di sini, masuk di Universitas Dr. Sutomo. Kalian yang pertama akan dapat ilmu yang akan kalian gunakan sampai kapanpun, sampai nanti. Ya. Yang kedua, dan tentunya untuk urusan kantong sangat-sangat Terjangkau. itu pasti di sini. Yang penting ilmunya sih, dosen-dosennya juga sama saya juga sampai sekarang ini sudah 21 tahun yang lalu sampai sekarang masih mengingat saya dan baik sama saya. Dan itu apa ya, kekeluargaan. Nah,
Jadi Unitomo itu kekeluargaan. Maaf, bukan hanya dari dosen, dari depan security sampai yang jaga di belakang ini. Alhamdulillah masih kenal dengan saya. Karena apa? Kita kekeluargaannya yang sangat-sangat erat di sini. Bukan dari pembelajarannya juga oke, dari sistemnya juga oke, terus apa? Kita erat kekeluargaan juga oke. Harga juga oke. Harga juga oke. Makanya buruan, apalagi betul. Tarif SPP oke Pasti- dan masih banyak beasiswa lagi ya. masih banyak beasiswa. Betul beasiswa. Iya. Pasti deket banget sama PR3 dulu mungkin ya, karena sering dispensasi ya mungkin ya. Sampai dipanggil prof dulu saya. Sebelum ke Ibu, Bro. Iya, bro dulu kan. Ini kan kamu yang paling current sekarang kan. paling ya? current, Kan? ya. 30 nih ya. Angkatan paling baru. Betul. Menurut aku kenapa harus join di Universitas Dr. Sutomo? Karena selain yang semua yang disebutkan oleh Mas Irul, itu juga untuk dosennya sendiri itu juga mengembangkan potensi mahasiswanya buat kalian yang mau bergerak. Karena sekarang semua orang itu sebenarnya punya potensi, cuman mereka nggak tahu gimana caranya harus menggali seperti itu. Dan disitulah peran dosen itu istilahnya menstimulasi gitu ya. Menstimulus untuk berkembang dan passion dan do it your passionnya mahasiswa itu sendiri. Terus di kampus Unitomo sendiri juga menjunjung tinggi unity in diversity. Maksudnya di sini tuh nggak dari suku Jawa aja, tapi semua suku ada di sini dan kalian juga bisa belajar tentang beberapa budaya dan bahasa mereka. Betul. Aku juga kan ada di beberapa fakultas lain. Itu kan ada yang dari NTT, NTB, Madura. Itu aku belajar Papua. Nah, aku menggali gimana budaya di sana. Karena kalau aku dulu mau ke sana kan masih nggak ada budget nih. Nah, aku belajar dari mereka dulu aja. Jadi kalau misalnya aku ke mana ya, istilahnya liburan ke Pulau Komodo, NTT gitu-gitu kan nggak kaget. Gitu. Terus juga yang terakhir, kampus Unitomo itu adalah ini, where the education is for all. Gitu. Lu ngerti banget loh sampai sekarang. Enggak sih, ngerepek. Nggak baca, Bu. Bosnya nggak baca. Nyontoh. Kok nggak ada bro? Oh, Sun dong, gede banget di Aku depan. yang ada di sini. Ini. Kan ini yang ganteng ini. Kalau di foto emang mukanya bule banget gitu loh. Saya boleh banget aslinya. Dan juga aku ngerekomendasiin banget buat kalian yang sedang bekerja tapi bingung dan menurut kalian terlalu tua untuk kuliah, untuk menempuh kuliah itu nggak ada kata tua. Sebenarnya aku terlambat 3 tahun untuk kuliah. Tapi buktinya juga aku bisa kerja, bisa kuliah, bisa ngerjain tugas sesibuk apapun karena di sini dosennya masih ngasih tugas yang bisa, kan ada tuh kadang dosen ngasih tugas itu lebih dari kemampuan manusia. Tapi di sini dosennya manusiawi. Gitu. Manusiawi. Sebenarnya ini yang istilahnya biar mereka bener-bener langsung dep gitu loh, Mas. Berjabur ini memang lulusannya UNESCO juga. Iya, UNESCO. Kalau aku NASA ya. NASA. Jadi intinya kan mereka kuliah juga dilihat dosennya seperti apa, terus pembayarannya gimana, mahal enggak. Kalian bisa memanfaatkan promosivitas, guys. Dengan menunjukkan KTM teman kalian yang kuliah di sini, kalian akan mendapatkan diskon 20%. Apply sekarang juga di web www.unitomo.ac.id. Oke, dari aku itu sih. Luar biasa. Oh dulu telat kuliah gara-gara apa bro? Enggak ada duit. Telat 3 bulan. Gak ada duit tapi di Bisa. sini Di sini bisa. Luar biasa. Jadi itu tadi memanfaatkan promosivitas. Jangan gunain promo gratis ongkir aja dong. Sivitas bisa tuh. Jadi kalau gitu langsung ke ibu. Ibu, kalau ibu, Bu, Bu, ajak handphonenya nggak mau dikasih saya kan? ajak semua sobat-sobat Unitomo ini untuk harus kenapa join di Unitomo. Ya. Oke, saya kira apa yang disampaikan Mas Jabro ya maupun Mas Irul sudah sangat lengkap ya. Kalau saya bicara mungkin dianggap itu janji kosong, tapi apa yang disampaikan oleh 2 anak alumni Unitomo yang sudah
sukses ya. Hebat ini saya kira itulah realitas Unitomo, bahwa ternyata kampus Unitomo ya, kampus kebangsaan dan kerakyatan ini adalah kampus yang bisa memberikan solusi kepada setiap mahasiswa. Ya, itu intinya ya kan, sudah semuanya sudah disebutkan. Baik itu dari sisi dosen, dari sisi pembiayaan ya, maupun dari sisi proses pendidikan, semuanya ada solusi. Tidak ada yang tidak ada jalan keluar di Unitomo. Pasti Di sini, cuman di sini Cuman aja. di Unitomo. Where the education Is for all. Ibu, diulang lagi. Bu Rektor terima kasih banyak. Ya, Bu, terima kasih banyak, Bro Jabru, thank you. Semuanya. Mas Irul, luar biasa juga, Terima thank you. kasih. Kita akan ketemu lagi di Unitomo ya. Oke, gabung di dengan podcast Unitomo. berikutnya. Ya, So, oke. see you. Ya.